yaitu masih di kelompok. Sebelumnya anak-anak ibu sudah pada makan? Sudah. Belum, Bu. Ada yang belum makan, ada yang sudah makan ya? Iya, Bu. Saya saat ini dia. Yang belum makan sanggup? Sanggup, Bu, karena emang lagi gak selera makan, bukan ada. Oke. Jadi sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada satu-satunya laki-laki di sini. Dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, ayolah kita berdoa melalui kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa kita. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah mau memimpin doa. Ini bertanya lagi, apakah anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Tidak. Oke, Ibu jelaskan bahwasanya konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan untuk membantu anak ibu menyelesaikan masalahnya dengan tujuan yaitu tadi untuk menuntaskan masalah-masalah dengan melakukan konseling kelompok ini dengan berkelompok-kelompok seperti ini. Nanti boleh masalah-masalahnya kita mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman yang ada di sini ya. Dalam konseling kelompok ini ada 4 tahapan yang akan kita lalui. Tahapan yang pertama ada tahapan pembentukan, yaitu yang kita lakukan sekarang ini. Dan yang kedua ada saringan. Yang ketiga ada tahap kegiatan. Yang terakhir ada tahap pemikiran. Dalam kegiatan kita pada hari ini juga bersifat sukarela dan ibu harapkan untuk anak-anak ibu dalam menyampaikan sesuatu permasalahan atau pendapatnya bersifat sukarela dan terbuka. Dan juga ibu harapkan hal-hal yang kita bahas pada hari ini kita rahasiakan untuk sampai dengan kita saja, tidak boleh sampai di luar dari kegiatan kita ini. Dan tentunya yang utama sekali tidak melanggar norma-norma yang ada. Sebelumnya sudah pada kenal ibu? Oke, ya itu memang mungkin sudah masuk di beberapa kelas ya. Nah, perkenalkan nama ibu Ibu Rahma. Ibu adalah guru BK baru di sekolah kita ini. Boleh ya teman-teman semua untuk perkenalan terlebih dahulu. Siapa nih yang mau perkenalan terlebih dahulu? Dari saya boleh, Bu. Perkenalkan nama saya Icut, Bu. Saya dari kenapa tahu? Oke, Icut tidak apa-apa lagi kan Icut. Saya dari kelas desainer, Bu. Oke, selanjutnya siapa nih? Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Binten, Bu. Oke, Dari Kanaria. Oke, selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Oke, Perkenalkan nama saya Cipung, Bu. Cipung. Dari Saya berasal dari kelas akuntansi, Bu. selanjutnya tadi Saya Bu, perkenalkan nama saya Ica, Bu. Dari 12 TKD 1. Tadi satu ya. Selanjutnya siapa lagi nih yang akan beli? Saya pakai. Perkenalkan nama saya Natasha. Oke, Natasha. Ini berbeda nggak ada ya? Oke, Natasha dari kelas berapa? 10A. Oke. Selanjutnya? Nama saya Ingus Bu, dari SMA olahraga Bu. Oke, jadi karena tadi sudah perkenalan, Ibu ingin teman-teman di sini kita main rangkaian nama. Rangkaian namanya itu Ibu nanti menyebutkan nama Ibu. Mungkin dimulai dari teman yang sebelah sini boleh ya. Misalnya Icu menyebutkan nama Icu, kemudian disambung oleh teman sebelahnya dengan menyebutkan nama Icu terlebih dahulu, baru nama dia sendiri dan lanjut sampai ke Inis. Ibu orang kita tahu kan Dari sini ya, Ibu. Oke, boleh dari sini. Oke, dari Ica terlebih dahulu boleh. Menyebut. Sebut nama Ica. Ica. Ica Juminten Cipung Icut. Ica, Juminten, Cipung, Icut, Imus. Oke. Ica. Ibu. Oh ini tertawa.
Iya. Oke, sepertinya sudah saling mengenal ya. Tepuk tangan untuk. Nah, tadi sudah berkenalan dan juga sudah Ibu jelaskan tentang kegiatan kita pada hari ini, yaitu konseling kelompok untuk membahas masalah dalam kelompok untuk mengentaskan masalah-masalah tersebut. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin ke WC terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Oke, sepertinya anak-anak Ibu sudah siap dan sudah bersedia ya? Bersedia, Bu. Oke. Nah, jadi dalam kegiatan kita hari ini kita membahas hal-hal yang bersifat pribadi. Ibu contohkan misalnya Ibu sedang putus cinta misalnya seperti itu. Nah, boleh siapa duluan yang mau? Oke, silakan. Jumi-jumian. Jadi kita tuh ingin kayak membahas apa Bu. Jadi gini, kita tuh lagi sedih Bu karena teman-teman Juminten ambil gebetan Juminten Bu. Itu jadi sedih. Kenapa sih harus ngambil gitu Bu? Ini selanjutnya siapa nih yang mau bersedia? Saya Bu. Oke, Icu. Oke Bu, Icut kan sekarang berusaha desainer kan. Iya. Permasalahannya itu Bu, saya itu sangat repot Bu untuk menentukan outfit saya mau pergi keluar gitu. Saya itu merasa tidak ada baju, tapi mama saya di rumah bilang itu baju banyak sekali lemari. Jadi saya itu pengen mengubah pola pikir saya yang seperti itu, karena saya itu mau kemana-mana tuh harus cocok gitu. Harus fashionable Iya, ya. gitu. Jadi saya gimana caranya saya itu tetap tampil apa adanya saja gitu. Oke, selanjutnya Terus silakan Ibu. saya kan dari sekolah olahraga Bu. Iya. Jadi saya ada masalah sama pelatih saya Bu. Oke, selanjutnya saya Bu, oke Kak Pasha duluan ya Ica? Iya, Bu. Oke. Saya ada masalah dengan Ica Bu. Kan Ica ini Bu, oke. Jadi Ica tuh agak apa ya Bu? Pipi gitu Bu, suka berkenalan gitu. Pipi lah. Jelas-jelas saya tadi. Selanjutnya Ica. Jadi kan masalah saya Bu kayak tidak bisa mengatur waktu. Oke, selanjutnya Ibu. Masalah saya ya karena saya banyak duit itu kan Bu, saya tuh sekarang teman-teman saya memanfaatkan uang saya Bu. Jadi sudah terkumpul 6 masalah ya. Ada yang tadi gebetannya diambil teman, ada yang tadi ingin menampilkan hal-hal yang simpel tapi fashionable, dan ada juga yang kelahi dengan pelatihnya, ada yang temannya piknik, dan juga ada tentang mengatur waktu dan tentang dimanfaatkan oleh temannya. Di antara 6 masalah ini, teman-teman maunya membahas yang mana? Icut. Masalah Ica. Masalah Ica atau Pasha? Ica. Semuanya setuju masalah setuju. Oke, boleh ya. Kak Pasha tolong diceritakan masalahnya dengan Ica. Oh, maksudnya bukan Ica yang di sini ya. Oh, Ica. Jadi gini, Bu. Ica ini orangnya kayak apa ya, Bu? Dia tuh suka kaya gitu. Habis itu dia suka ngambil pacar orang, kayak misalnya kan ini udah bahagia nih pasangan nih. Dia tuh kayak apa ya, deket-deketin cowok ini gitu. Pokoknya biar cowok ini tuh mandang dia gitu. Gak cuma cowok satunya aja, pokoknya dia tuh kayak semua cowok tuh harus suka sama dia gitu. Biasa Bu, sekarang bilang sasimo mungkin ya Bu. Iya, mungkin kasusnya agak-agak mirip sama si Juminten ya. Nah, mungkin dari masalah Kak Pasha tadi yang sudah kita dengarkan tadi, ada nggak dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, Juminten silakan. Ya. Oke, Juminten. Saya bertanya Bu kepada Kak Pasha, apakah Ica itu sudah sering mengambil gebetannya Kak Pasha? Ibaratnya gini, sebenarnya tadi Juminten ya. Dia itu bukan merebut pacar orang, bukan. Dia tuh cuman pengen perhatian gitu. Jadi kayak orang tuh udah suka, dia tuh gak pacarin gitu. Pokoknya hubungan orang tuh jadi hancur gitu.
ini. Pini sekali kan. Ada yang ingin bertanya lagi kepada Kak Tasya? Cukup. Saya, Bu. Oke, cukup, silakan. Saya ingin bertanya Bu, Ica nih apa namanya tuh? Apakah setiap ketemu cowok atau gimana dia minta perhatian gitu atau yang dia kenal aja gitu? Ibaratnya ini ada gitu kan, satu perkumpulan gitu. Dia tuh kayak apa ya, mendekati kayak dia tuh mengeluarkan aura feminimnya gitu, kayak menye-menye gitu. Gitu dia cara filmnya tuh begitu ya gitu. Ada yang ingin ditanya lagi? Sudah cukup dalam jawab pertanyaan? Itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya Icuk mau kasih solusi saja. Oke, boleh. Sekarang kita masuk ke sesi kasih tips dan solusi ya. Sebelum Icuk memberikan solusi, mungkin saya beritahu, mungkin saya tuh kesannya bukan gini. Kesannya tuh kayak kami, ibaratnya dia tuh jadi bahan gosip, jadinya gitu kan nggak enak juga dilihat gitu. Mungkin tak maksud dia tuh pengen berteman, cuman kayak menye-menye gitu, kayak berlebihan gitu. Jadi kayak di sosial gitu dia tuh jadi bahan gibah gitu. Jadi kayak gimana ya, kita mengatasi itu. Jadi bagaimana tips dan solusinya untuk menghadapi teman seperti Ica ini? Baik Bu, izin Bu. Oke. Sedikit ya tips dari Icun, karena emang manusiawi sekali kalau kita benci sama orang yang seperti itu ya kan Bu, gitu kan. Pribadi orang tuh dan karakter orang itu berbeda gitu kan. Mungkin yang dia lakukan suka cari perhatian sana sini gitu kan, dengan gaya-gaya dia kayak gitu, itu memang udah karakter dia gitu kan, dan dia tidak mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Dalam hidup itu manusia itu punya memiliki pribadinya masing-masing gitu kan. Kita harus tahu juga gitu. Mungkin selagi itu dia tidak merasa kesal atau apapun, mungkin dia tetap dijalaninya gitu. Mungkin kalau misalnya siapa namanya tadi? Tafasya gitu kan, benar-benar udah risih kali nih sama dia gitu kan. Mungkin itu tuh jawaban ya dari Tuhan gitu kan. Mungkin itu udah kode bahwasanya Tafasya itu harus mengingatkan dia gitu. Mungkin Tafasya bisa ngomong gitu kan, lebih baik ke dia bilang kalau misalnya kayak gitu tuh nggak baik loh, kita sebagai perempuan itu jangan kayak gitu, nanti benci sama orang ataupun dihujat. Kalau misalnya Tafasya udah terlanjur benci atau apapun, ya sudah gitu, lebih baik kita bisa tanggapi dia gitu, karena nggak ada untungnya juga gitu kan kalau kita menanggapi masalah-masalah dia, sementara masalah kita tuh masih banyak gitu. Ngapain kita harus pedulikan orang yang kayak gitu, kecuali kalau kita udah mengingatkan dia masih aja melakukan, ya udah bodo amat aja gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup rasanya yang dikatakan oke. Teman-teman silahkan. Nah, tadi kan kata Dina pun, kata Tafasya, dia juga suka merebut gebetan gitu kan. Nah, jadi caper sama pokoknya kan yang lagi dekat sama kita gitu kan. Mungkin bisa kayak diminimalisir gitu lah Bu, biar maksudnya tuh kayak misalnya jangan ketemukan gebetan kita sama dia gitu, takutnya kan malah berarti kan udah banyak juga terjadi, jadi gak usah lah ketemuin dulu, jadi ya itu aja. Cukup 2 tips dan masukan? Oke, sepertinya cukup ya. Sepertinya anak-anak ibu sudah mulai ngantuk ya. Iya Bu. Sedikit nih Bu, kayaknya anak ibu ada sebuah game, bukan game ini, lebih ke jargon atau yel-yel gitu ya. Nanti kalau ibu bilang Mel, jawabnya imut, cantik, out. Oh, kasihan dia Bu. Iya. Ibu kita belajar untuk ikut-ikut, oke? Oke Bu. Nah, nanti kalau ibu bilang Mel, imut, cantik, out. Mungkin bisa boleh Mel gitu, mungkin dia tidak memberatkan ya laki-laki. Ya Bu. Mungkin ibu bisa menjadikan sendiri.
bisa Tapasya lakukan untuk menghadapi teman seperti ini? Dari solusi-solusi teman-teman tadi dapat saya simpulkan bahwa kalau misalnya dia tuh kayak caper, mungkin untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin lebih baik diingatkan gitu. Kalau misalnya sebenarnya saya tidak terlalu benci, cuman ada karena kita sering bertemu dengan orang lain dan dia juga menceritakan kalau ketidaksukaan, jadi kita terbawa gitu ya. Mungkin sebenarnya tidak terlalu benci, cuman ya mungkin bisa diajak berkomunikasi kalau itu tidak baik. Terus mungkin itu saja. Oke, mungkin sedikit tambahan dari itu, mungkin kedepannya Ica dan Tapasya itu mungkin lebih banyak menghabiskan waktu berdua untuk saling mengenal satu sama lain, untuk semakin dekat. Jadi mungkin di antara kalian itu ada yang perlu diperbaiki. Nah, dengan tadi sudah disampaikan apa saja masalahnya, sudah disampaikan juga solusinya, dan tadi sudah ada jargon ya tadi ya. Iya, Bu. Mungkin kegiatan kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Jadi Ibu ingin bertanya nih, kegiatan kita kan masih ada beberapa masalah ya, tidak bisa kita selesaikan pada hari ini. Jadi akan kita lakukan di minggu depan. Jadi anak-anak ini maunya bisanya pada hari apa? Habis, Bu, jam 1. Bu, kalau kamu jam 1 saya ada kelas. Kalau jam 3 gimana? Jam 9 Ada jam kelas 3? juga, Bu. Jam 3 nih Bu. Jam 3. Ica setuju? Oke, lain setuju? Setuju. Oke, kegiatan di minggu depan akan kita adakan di hari Jumat pada jam 3 di ruangan yang sama ya. Iya, Bu. Nah, oh iya, Ibu ingin nih salah satu perwakilan dari teman-teman untuk memberikan kesan dan pesan yang telah yang bisa didapatkan pada hari ini. Ya, Bu. Oke, silahkan Ibu. Pesan saya mungkin besok kedepannya mencari dua ruangan yang agak dingin, Bu. Oke, boleh. Karena di sini panas, Bu, jadi ngantuk. Boleh banget ya. Oke, terima kasih kepada Imus karena sudah menyampaikan pesannya, dan dengan berakhirnya tadi pesan yang sudah disampaikan oleh Imus, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.